Bab 2. Hotel Angkasa AS. Pada saat yang sama, elevator kaca luar biasa Mr. Wonka bukanlah satu-satunya benda yang mengorbit mengelilingi bumi. 2 hari sebelumnya, Amerika Serikat berhasil meluncurkan hotel angkasa yang pertama, berupa kapsul raksasa berbentuk sosis yang panjangnya tak kurang dari 305 meter. Namanya Hotel Angkasa AS dan merupakan keajaiban abad ruang angkasa. Hotel itu dilengkapi lapangan tenis, kolam renang, ruang olahraga, tempat bermain, dan 500 kamar mewah yang masing-masing punya kamar mandi sendiri. Hotel itu seluruhnya diberi pendingin ruangan. Tempat itu juga dilengkapi mesin pembuat gaya berat sehingga orang tak melayang kemana-mana di dalamnya. Mereka bisa berjalan seperti biasa. Benda luar biasa itu sekarang sedang meluncur mengelilingi bumi pada ketinggian 384 km. Para tamu diantar naik atau turun dengan layanan taksi berupa kapsul-kapsul kecil yang meluncur setiap jam dari Cape Kennedy pada jam-jam tertentu dari hari Senin sampai Jumat. Tapi sementara ini masih belum ada tamu sama sekali di sana. Bahkan seorang astronot pun tidak. Ini disebabkan karena tak ada orang yang betul-betul percaya bahwa benda sebesar itu bisa dikirim dari bumi tanpa meledak. Tapi peluncuran itu berhasil dan sekarang setelah hotel angkasa mengorbit dengan aman, mereka sibuk sekali mengirim para tamu pertama. Ada kabar angin bahwa Presiden Amerika Serikat sendiri bakal jadi salah satu dari kelompok tamu pertama yang menginap di hotel itu. Dan tentunya karena berita itu, berbagai macam orang dari seluruh dunia bergegas memesan kamar. Beberapa raja dan ratu mengirim telegram pada Gedung Putih di Washington untuk memesan tempat. Jutawan Texas bernama Orson Scott yang akan menikahi bintang film Hollywood bernama Helen Hickwater bersedia membayar 100 juta rupiah semalam untuk menyewa kamar bulan madu. Tapi kau tak mungkin mengirim tamu ke hotel kalau di hotel itu belum ada banyak orang untuk melayani mereka. Itulah sebabnya mengapa ada benda menarik lain yang saat ini mengorbit bumi. Benda itu kapsul transport berisi seluruh karyawan Hotel Angkasa AS. Di dalamnya ada para manajer, asisten manajer, petugas menerima tamu, pramusaji, pesuruh hotel, pelayan kamar, koki, dan portir. Kapsul yang mengantar mereka itu dijalankan 3 astronot ternama, yaitu Squidward, Shark, dan Solar. Ketiganya tampan, pintar, dan gagah berani. Tepat 1 jam lagi, ujar Squidward pada para penumpang lewat pengeras suara. Kita akan bergabung dengan Hotel Angkasa AS. Rumah bahagia kalian selama 10 tahun mendatang. Dan sekarang ini tak lama lagi kalau kalian menatap lurus ke depan, kalian bisa melihat bangunan angkasa raksasa itu untuk pertama kalinya. Oh, saya melihat sesuatu di sana. Pasti itu dia, saudara-saudara.
Jelas ada sesuatu di depan kita di sana. Squidward, Shark, dan Sawyer, begitu juga para manajer, asisten manajer, petugas penerima tamu, pramusaji, pesuruh hotel, pelayan kamar, koki, dan portir, semuanya terbelalak ingin tahu, menatap dari balik jendela. Squidward menembakkan 2 roket kecil untuk menambah kecepatan kapsul, dan mereka mulai mendekati benda itu dengan cepat. "Hoi!" teriak Sawyer. "Itu bukan hotel angkasa kita." "Tikus kurus!" teriak Shark. "Demi nama Nebukadnezar, benda apa itu?" "Cepat, berikan teleskop padaku!" teriak Squidward. Satu tangannya memutar fokus teleskop dan tangan lainnya memencet tombol yang menghubungkan dengan pusat kontrol di bumi. "Halo Hudson," teriaknya pada mikrofon. "Ada yang gila sekali di sini. Ada benda yang mengorbit di depan kami, dan benda itu tak tampak seperti pesawat angkasa manapun yang pernah kulihat." "Betul. Jelaskan sekarang juga," perintah pusat kontrol di Houston. Benda itu terbuat dari kaca. Bentuknya persegi dan di dalamnya ada banyak orang. Mereka semua melayang-layang seperti ikan di dalam toples. "Ada berapa astronot di dalamnya?" "Tak ada," ujar Squidward. Tak mungkin mereka itu astronot." "Mengapa kau berpendapat begitu?" "Karena setidaknya 3 dari mereka hanya memakai baju tidur." "Jangan tolol, Squidward," bentak pusat kontrol. "Kendalikan dirimu, ini serius." "Aku bersumpah," teriak Squidward yang malang. "Ada 3 di antara mereka yang memakai baju tidur. 2 wanita tua dan 1 pria tua. Aku bisa melihat mereka dengan jelas sekali. Bahkan aku bisa melihat wajah mereka. Ya ampun, mereka lebih tua daripada Nabi Musa. Paling tidak sekira-kira 90 tahunan." "Kau sudah gila, Squidward," pusat kontrol berteriak. "Kau dipecat. Mana Shark?" "Ini Shark," ujar Shark. "Sekarang dengarkan baik-baik, Hudson. Ada 3 jompo tua memakai baju tidur melayang-layang dalam kotak kaca gila itu. Dan ada pria kecil lucu berjanggut runcing yang memakai topi tinggi hitam dan jas ungu berekor, serta celana panjang hijau tua." "Stop!" teriak pusat kontrol. "Itu belum semua," Shark menambahkan. "Ada juga anak kecil, laki-laki kecil yang kira-kira berumur 10 tahun. "Itu bukan anak laki-laki kecil, tolol," teriak pusat kontrol. "Itu astronot yang sedang menyamar. Astronot cebol yang menyamar sebagai anak laki-laki." "Orang-orang tua itu juga astronot. Mereka semua menyamar." "Tapi siapakah mereka?" Shark berteriak. "Mana aku tahu," tugas pusat kontrol. "Apakah mereka sedang menuju ke arah hotel angkasa kita?" "Kesitulah tempatnya mereka pergi," Shark berteriak. "Sekarang hotel angkasa sudah terlihat sekitar 1,5 kilometer di depan." "Mereka akan meledakkannya," pusat kontrol memekik. "Gawat sekali. Ini keadaan." Tiba-tiba suaranya terpotong dan Shark bisa mendengar suara lain di telinganya. Suara itu dalam dan sedikit parau. "Biar ku tangani," kata suara dalam dan parau itu. "Kau masih di situ, Shark?" "Tentu saja ya," ujar Shark. "Tapi berani-beraninya kau menyelah. Jangan ikut campur. Memangnya siapa kau?" "Ini Presiden Amerika Serikat," ujar suara itu. "Dan ini penyihir dari Oz," jawab Shark. "Jangan main-main kau."
Hentikan omong kosongmu itu, Shark, Presiden membentak. Ini keadaan darurat nasional. Astaga, ujar Shark sambil menoleh ke arah Squidward dan Sawyer. Ini betul-betul Presiden Gilligrass sendiri. Ya, halo, Mr. Presiden. Sir, bagaimana kabar Anda hari ini? Ada berapa orang di dalam kapsul kaca itu? Sang Presiden bertanya. 8, jawab Shark. Semuanya melayang. Melayang? Kami di sini sudah berada di luar jangkauan daya tarik bumi, Mr. Presiden. Semuanya melayang. Kami sendiri juga bakal melayang kalau tidak diikat ke kursi. Apakah Anda tidak tahu? Tentu saja saya tahu, ujar sang Presiden. Apalagi yang bisa kau ceritakan tentang kapsul kaca itu? Di dalamnya ada tempat tidur, ujar Shark. Tempat tidur besar yang juga sedang melayang. Tempat tidur? Presiden berseru. Siapa pernah mendengar ada tempat tidur di dalam pesawat ruang angkasa? Saya berani bersumpah itu tempat tidur, utuk Shark. Kau pasti ngawur, Shark, ujar Presiden. Otakmu beku seperti es. Biarkan aku bicara dengan Sawyer. Di sini Sawyer, Mr. Presiden, Sawyer berkata sambil mengambil alih mikrofon dari tangan Shark. Merupakan kehormatan besar bisa berbicara dengan Anda, Mr. Presiden Sher. Oh, tutup mulutmu, bentak sang Presiden. Coba katakan apa yang kau lihat. Memang betul tempat tidur, Mr. Presiden. Saya bisa melihatnya lewat teleskop saya. Ada banyak spray, selimut, dan kasur. Itu bukan tempat tidur, otak bebal, Presiden berteriak. Tak bisakah kau memahami tipuan mereka? Itu bom. Bom yang disamarkan jadi tempat tidur. Mereka bermaksud meledakkan hotel angkasa kita yang indah. Siapa mereka itu, Mr. Presiden Sher? Tanya Shark. Jangan terlalu banyak berbicara. Biarkan aku berpikir, ujar sang Presiden. Tak ada suara sama sekali selama beberapa saat. Sawyer menunggu dengan tegang. Begitu juga Shark dan Squidward. Begitu juga para manajer, asisten manajer, petugas penerima tamu, pramusaji, pesuruh hotel, pelayan kamar, koki, dan portir. Dan di bawah sana, di dalam ruang kontrol besar di Houston, 100 petugas kontrol duduk tak bergerak di depan berbagai tombol dan monitor yang ada. Semua menunggu perintah apa yang akan diberikan Presiden pada para astronot itu. Aku baru teringat sesuatu, kata sang Presiden. Bukankah kau punya kamera televisi di bagian depan pesawat angkasamu, Sawyer? Tentu saja, Mr. Presiden. Kalau begitu nyalakan, tolol, supaya kami semua di bawah sini bisa ikut melihat benda tersebut. Saya sama sekali tak terpikir ke situ, ujar Sawyer. Pantas Anda jadi presiden. Nah, ini dia. Ia meraih ke depan dan memencet tombol kamera TV di bagian hidung pesawat. Dan pada saat itu 500 juta orang di seluruh dunia yang sejak tadi mendengarkan radio bergegas menghampiri pesawat televisi mereka. Di layar televisi mereka bisa melihat apa yang dilihat Squidward, Shark, dan Sawyer. Kotak kaca aneh yang mengorbit mengelilingi bumi. Dan walaupun tak begitu jelas, di dalam kotak itu tampak 7 orang dewasa dan 1 orang laki-laki kecil dari kecil serta tempat tidur besar. Semuanya melayang. 3 dari orang dewasa itu tak memakai alas kaki dan mengenakan baju tidur. Dan di kejauhan di balik kotak kaca itu, para pemirsa TV bisa melihat sosok keperakan hotel angkasa AS yang besar dan mengkilap. Tapi semua orang hanya terpaku pada benda kaca menakutkan itu dan penumpang yang ada di dalamnya. 8 astronot yang begitu tangguh sehingga mereka tak perlu memakai baju ruang angkasa.
Siapakah orang-orang itu dan dari mana mereka datang? Dan apa sebetulnya benda menakutkan yang disamarkan seperti tempat tidur besar itu? Tadi Presiden mengatakan benda itu bom, dan mungkin saja beliau benar. Tapi apa yang akan mereka lakukan dengan bom itu? Di seluruh dunia, semua pemirsa televisi mulai dari Amerika, Kanada, Rusia, Jepang, India, China, Afrika, Inggris, Prancis, Jerman, dan di negara-negara lain mulai dilanda kepanikan. Jangan dekat-dekat mereka, Sowler, larang Presiden lewat sambungan radio. Jelas, Mr. Presiden, jawab Sowler. Jelas.